RBT9 FM, The Music Factory. Halo, selamat pagi kawan RBT9 FM, The Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program RBT Top 9. RBT9 FM The Music Factory, kawan RBT, seperti yang saya janjikan masih bersama Reji Konia di sini di RBT Talk 90 edisi hari Jumat 23 Agustus 2019. Nah, pasti udah pada penasaran dari tadi. Oke, selamat pagi dulu untuk semuanya, untuk kawan RBT yang simak kita dengan Talent Mapping Pekanbaru. Sebelumnya saya ingatkan untuk follow dan mention ke channel YouTube kita, nanti juga bisa disimak talk show ini. Kemudian follow Instagram kita di RBT90FM, juga di laman Facebook kita di RBT90FM, plus di live streaming kita nanti bisa dengarkan juga langsung di www.rbt90fm.net. Udah gak sabar nih kayaknya, kita sapa dulu narasumber pagi ini. Cukup cerah walaupun ada sedikit kabut-kabut asap. Mas Heri, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat, Bang Rey. Bang Rey aja ya? Boleh. Oke, Bang Rey. Mas Heri sepertinya seger juga ya. Ini pengaruh nggak asap ini? Kayaknya sedikit berpengaruh ya. Sedikit berpengaruh, suaranya agak false nih. Iya. Tapi bagus itu. Bagus ya? Iya, karena kalau udah ada false itu nanti tinggal nambah Iwannya. Terkenal ya. Oke, Mas Heri, kita akan berbicara nanti seputar talent mapping ya, yang katanya mau hadir nih, tapi bukan pertama kali kayaknya ya. Ini yang kedua ya. Kedua ya. Tapi yang kita selenggarakan yang perdana nih. Oke. Ini apa tagline atau title yang diberikan di sini katanya cara menemukan bakat pribadi ala talent mapping. Ini ala nih sudah gimana gitu ya. Iya. Oke. Mungkin bisa story sedikit atau cerita dulu lah. Ini talent mapping ini apa gitu. Oke, kawan RBT dan Bang Rey. Terima kasih sudah hadir di studio. Bagi rekan-rekan kawan RBT FM, talent mapping ini dia alat ya. Alat untuk menggali, mengidentifikasi bakat seseorang, yang mana nanti dari identifikasi bakat itu kita akan lebih mudah mengarahkan misalkan untuk anak sekolah jurusannya apa, kemana, yang mahasiswa milih bidang program studi kuliah apa, yang ingin bekerja pun akan bisa mengarahkan bekerja cocok di mana, karirnya apa, dan ini lebih kepada personal branding ya nantinya. Jadi orang akan lebih terarah tentang dirinya, hidupnya, karirnya. Begitu Bang Rey, sederhananya begitu talent mapping ini. Itulah ya talent mapping itu tadi ya. Betul, cara ya. Jadi the way lah pokoknya. Betul, cara untuk menemukan siapa sih kita sebenarnya nih, atau cocoknya di mana nih setelah ingin berkarir atau melihat pekerjaan yang ada, mau arahnya kemana gitu. Nah, untuk sejarahnya sendiri ini boleh diceritakan juga awalnya dari mana ini? Apakah ini Mas Heri sendiri yang kepikiran gitu loh, bikin talent mapping gitu? Enggak ya? Pasti ada di belakang-belakangnya kayak gimana gitu. Oke, talent mapping ini dikembangkan oleh Abah Rama Royani. Ya, beliau seorang filosof lah bagi kami. Beliau seorang guru yang mengembangkan dari hasil penemuan Gallup Organization. Ini sebuah perusahaan konsultasi bidang manajemen kinerja di Amerika, yang mana tahun 2002 Abah mengembangkan sendiri yang disesuaikan dengan konsep yang menurut beliau lebih mudah lagi untuk menemukan bakat dan kekuatan seseorang gitu. Jadi dari 2002 Abah mengembangkan sampai sekarang sudah digunakan oleh ratusan ribu ya, oleh perusahaan, oleh sekolah, universitas, bahkan talent mapping ini digemari oleh keluarga-keluarga ya, karena bisa mengcoaching anak-anak mereka di rumah gitu. Sehingga dari kecil itu sudah bisa diarahkan kira-kira anak ini lebih kuat di mana, bakatnya di mana gitu. Benar. Betul.
Abah ini sendiri sebelumnya memang bergelut di pendidikan atau kayak gimana sebenarnya? Nah, ini menarik ini. Beliau sendiri mengaku menemukan bakat Ya karena sebelum talent mapping sendiri kita harus cerita dulu nih sebenarnya sosok di di belakang layar ya. siapa Iya. sebenarnya? Nah, yang menariknya beliau ini menemukan bakat di usia 58 tahun nih, Bang Rey. Bukan zamannya sebenarnya. Karena beliau background insinyur ya, teknik. Oke, iya. Lulusan universitas ternama di Jawa gitu. Dan beliau baru sadar bahwa potensi terbesar beliau adalah ya di bidang bagaimana mencerahkan orang lain ya, menjadi pendidik bagi orang lain, bagi peradaban. Nah, medianya yang beliau dapatkan dari Allah adalah talent mapping ini. Oke. Jadi beliau sejak menemukan ini, mengembangkan ini, menjadi pengajar, pendidik, mencerahkan banyak orang dengan talent mapping, ya, termasuk kami kalau sebagai alumni training ini kami disebut santri talent mapping. Oke. Ya. STM tadi ya. STM. Santri talent mapping dan gitu. Itu memang benar-benar sosoknya memang cukup bisa diambil banyak pelajaran dari beliau ya. Betul, iya. Karena kalau dikategorikan tadi itu beliau adalah dunianya memang bertemu dengan orang ya. Iya. Lebih banyak bertemu dengan orang berarti. Ya, beliau senang berbagi ilmu, senang menggali ilmu dan sebagainya. Gitu. Nah, mungkin next question, Caila. Pertanyaan berikutnya ini, apakah ada metode khusus dari talent mapping ini sendiri yang diramu atau diadaptasi dari Gallup University tadi? Gallup atau Organization. Gallup Organization ya. Apakah memang setelah diadopsi terus diramu lagi sama Abah nih? Betul. Nah, kalau di Gallup itu dia basicnya benar-benar kepribadian. Ada 34 sifat ya, 34 sifat manusia. Banyak sekali ya. 34 ada komunikatif. Itu personal berarti ya? Itu personal. Deliberatif, ada komen ya, ada 34. Nah, nanti di training akan ketemu tuh 34 itu. Nah, cukup di situ. Dari 34 tuh kemudian diarahkan dia cocok kerja apa, perannya apa. Nah, bagi Abah ini kadang membingungkan. Belum cukup ya, bahasanya belum cukup. Akhirnya Abah mengembangkan ketika orang punya sifat tertentu, pasti senang melakukan sebuah kegiatan tertentu gitu. Nah, contoh sederhana misalkan orang yang senangnya bertemu orang, senang berteman itu, aktivitas yang sering muncul misalkan mengunjungi orang lain, entah bertemu orang lain gitu. Nah, ketika dia senang bertemu orang lain, senang berkenalan dengan orang lain, kira-kira pekerjaan apa nih yang cocok untuk dia? Apakah jualan? Nah, apakah itu sebagai marketing? Nah, baru dari bakat, dari sifat ini, Abah mengembangkan lagi yang namanya activity based. Jadi ketika orang punya sifat tertentu, pasti orang ini senang melakukan aktivitas tertentu. Sifat dan aktivitas inilah ketika dikombinasikan memunculkan kesimpulan, kemungkinan orang ini cocok bekerja di A, B atau C gitu. Jadi Abah menambahkan di activity base. Ada aktivitas. Berarti ada poin yang di modifikasi atau ditambahkan lagi ya, bukan hanya mentahnya di sana udah pure dikasih sama Indonesia seperti ini, enggak ya. Betul. Enggak salah juga mungkin untuk Indonesia memang foundernya Abah. Betul. Nah, talent mapping sendiri dari 2002 itu dikembangkan sampai saat ini ya. Iya. Sudah kemana aja tuh, Mas Heri? Selain ke Pekanbaru nih. Kalau saya cerita dulu di awal memang penggunaan talent mapping ini seperti orang ujian, pakai kertas elektronik gitu ya, abu gitu ya. Itu awal-awal itu mengisi sekian banyak, ada pakai sekitar 2B itu juga. 2B juga karena kan dia komputer base ya. Sekitar 170 pernyataan tuh diisi ya, tapi keluarnya juga cepat ya karena komputer base. Tapi alhamdulillah sekarang dikembangkan dengan website. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan talent mapping ini. Jadi talent mapping ini ada dua versi. Ada yang berbayar, ada yang free.
Nah, jadi kawan-kawan RBT FM bisa membuka di www.temabakat.com atau temubakat.com. Ada 2 provider di sana, ada 2 alamat website di situ. Ada versi gratisnya. Oke. Gitu. Tapi tetap untuk membacanya butuh talent mapping practitioner ya. Oke. Biar tidak salah analisa. Biasanya awal-awal suka yang free dulu ya. Ya, untuk mancing ya. Oke, Mancing ya. Nah, yang menggunakan sudah sangat luas tadi ya, kemana-mana udah hampir seluruh Indonesia, setiap provinsi ada talent mapping practitioner sudah Ini ada. punya batasan usia atau gimana? Tidak ada. Everyone can do ya. Betul, semua orang bisa tergantung nanti dia akan memanfaatkannya untuk apa. Oke. Ada yang Berarti termasuk saya dong Mas Heri. betul, apalagi Bang Rey ya. Nah, ini sesuai nggak bakat dengan pekerjaannya? Ini perlu ditelusuri. Nanti Mas Heri bisa lihat tuh, oh ini kayaknya Bang Rey nggak cocok kalau di sini. bisa kita. Oke, teliti, ya. silakan lanjutkan gimana? Oke, nah dari Aceh, Papua kemungkinan sudah mulai ya. Udah nyasar ke sana Betul, juga. dan lebih banyak memang di Jawa ya. Jawa ya. Lebih besar ada di Bandung, Jakarta, ya, Bandung dan Jakarta gitu. Dan yang memanfaatkan cukup banyak dari kalangan profesional, perusahaan-perusahaan, pemerintah maupun swasta. Pemerintah juga sudah banyak menggunakan. Bahkan ada perusahaan yang memanfaatkan talent mapping ini untuk prapensiun. Oke. Jadi sebelum pensiun mereka di mapping dulu bakatnya apa, cocok setelah ini aktivitasnya apa dan pekerjaannya apa gitu. Iya, bukan berarti setelah bisnis itu harus berhenti gitu, Nah, enggak ya. betul, Jadi masih betul. bisa berkreasi Produktif lah, ya. produktif. Produktif, betul. Dan Oke. itu yang diharapkan oleh Abah, bahwa manusia semuda dan setua apapun dia tetap produktif dan tetap bermanfaat untuk orang lain. Oke, tetap bisa itu melakukan visi. sesuatu gitu Betul, ya. itu misinya. Oke Mas Heri, menarik sekali. Tapi nggak usah terlalu panjang ya. Kita break dulu sebentar. oke, Ya. siap, Bang Oke. Rey. Kita akan tetap bersama di RBT Talk 90 bersama Talent Mapping Pekanbaru, masih bersama Mas Heri Maulana MPD selaku Talent Mapping Practitioner. Jangan kemana-mana, tetap di RBT Talk 90.